Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulik Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Syarhus Sunnah yang disusun oleh Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala. Ya. Pada pertemuan tadi pagi kita sampai kepada pembahasan tentang masalah penciptaan Nabi Adam dan bahwa manusia telah ditetapkan takdirnya sebelum mereka diciptakan. Sehingga sudah ditetapkan siapa yang akan menjadi penduduk surga dan siapa yang akan menjadi penduduk neraka. Dan bahwa manusia tidak bisa keluar dari apa yang telah ditetapkan sebagai takdir untuk mereka. Maka dalam masalah ini Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mempertentangkan antara takdir dengan syariat. Takdir adalah ketetapan yang pasti berlaku dan syariat adalah perintah atau larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus ditaati. Bahwa ada perbuatan yang harus kita kerjakan, ada perbuatan yang tidak boleh kita kerjakan. Tetapi takdir telah menetapkan apakah kita akan mengerjakan perbuatan tersebut yang harus dikerjakan ataukah kita tidak akan mengerjakannya. Apakah kita akan meninggalkan perbuatan yang dilarang atau kita akan mengerjakannya. Jadi antara takdir dengan syariat ini dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini tidak dipertentangkan. Artinya bahwa dua hal ini tidak bertentangan. Jadi begini ya. Contoh masalah Salat syariat atau bukan? Syariat. Bahwa Allah Ta'ala telah memerintahkan kepada manusia untuk salat. Jadi perbuatan salat ini adalah sesuatu yang harus kita kerjakan.
Di sisi lain ada takdir. Apakah seseorang akan mengerjakan sholat atau tidak mengerjakan sholat, itu sudah ditetapkan dalam takdir. Nah, antara perintah sholat dengan takdir, apakah dua hal ini bertentangan atau tidak? Maka jawabannya, menurut Ahlussunnah wal Jamaah, tentunya ini adalah yang benar, bahwa antara takdir seseorang sholat atau tidak dengan perintah untuk sholat itu dua hal yang tidak bertentangan. Bagaimana kita katakan ini? Yang pertama, bahwa takdir adalah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang pasti terjadi. Takdir adalah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang pasti terjadi, dan itu mencakup baik perkara yang Allah Ta'ala cintai maupun perkara yang tidak Allah Ta'ala cintai. Dan syariat adalah perkara yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita, dan itu adalah perkara yang Allah Ta'ala cintai. Jadi kalau takdir ini mencakup perkara yang dicintai oleh Allah maupun yang tidak dicintai oleh Allah. Umpamanya seseorang melakukan sholat, takdir dia adalah dia melakukan sholat, itu dicintai atau tidak oleh Allah? Dicintai. Seseorang tidak melakukan sholat, takdir dia bahwa dia tidak melakukan sholat, itu sesuatu yang dicintai oleh Allah atau dibenci oleh Allah? Dibenci oleh Allah, karena melanggar perintah. Adapun syariat, maka ini berkaitan dengan apa yang Allah Ta'ala cintai. Syariat itu Allah memerintahkan kita untuk sholat. Jadi Allah Ta'ala memerintahkan kita kepada sesuatu yang Allah Ta'ala cintai. Nah, takdir ini adalah sesuatu yang tidak berkaitan dengan keinginan dan pilihan kita. Jadi takdir ini sesuatu yang telah ditetapkan, baik itu diinginkan oleh kita, dipilih oleh kita, ataupun kita tidak menginginkannya dan kita tidak memilihnya. Karena itu semua adalah kehendak siapa? Allah Ta'ala. Adapun syariat, maka dia berkaitan dengan keinginan dan pilihan kita. Syariat berkaitan dengan keinginan dan pilihan kita. Jadi seseorang mendirikan sholat, kita bikin beberapa pertanyaan. Seseorang mendirikan sholat, yang pertama pertanyaannya, siapa yang melakukan sholat? Contoh gini ya, Hasan mendirikan sholat. Kita beri pertanyaan, siapa pelaku sholat? Hasan. Hasan mendirikan sholat, pertanyaan yang kedua, atas keinginan dia atau dipaksa? Keinginan dia. Yang ketiga, Hasan sholat atas pilihan dia atau dipaksa tanpa pilihan? Atas pilihan dia. Paham ini? Jadi syariat ini berkaitan dengan apa yang kita lakukan,
yang kita inginkan, yang kita pilih. Maka dari sisi kita sebagai pelaku, dari sisi bahwa kita menginginkannya, dari sisi bahwa kita memilihnya, maka dari sisi inilah berlaku pahala dan dosa. Jadi berbicara tentang pahala dan dosa ini bukan berbicara tentang masalah apa? Takdir. Dan sebagai bukti, ya, kita membuat pertanyaan lagi. Ketika datang perintah sholat, ada dua orang, A sholat, B tidak sholat. Yang sholat, siapa pelakunya? A. Pilihan siapa? A. Keinginan siapa? A. Sekarang yang B, dia tidak sholat. Siapa pelaku tidak sholat? B. Siapa yang menginginkan tidak sholat? B. Siapa yang memilih tidak sholat? B. Maka atas perbuatan, keinginan, dan pilihan inilah A dan B mendapatkan hasil masing-masing. Sehingga syariat ini tidak berkaitan dengan hal-hal yang di luar keinginan dan pilihan. Umpamanya apa? Umpamanya begini, di luar keinginan dan pilihan. Kalau datang udara dingin, tiba-tiba badan kita apa? Menggigil. Adakah perintah untuk menggigil ketika kita merasakan dingin? Adakah larangan menggigil ketika kita terkena dingin? Tidak. Orang menggigil itu spontan, tanpa keinginan dan tanpa pilihan dia. Maka pahala dan dosa tidak berkaitan dengan masalah itu. Karena itu bukan berkaitan dengan keinginan dan pilihan seseorang. Ya, jadi antara takdir A sholat dan B tidak sholat, ini takdir, sesuatu yang telah lalu. Dengan syariat bahwa A dan B harus sholat, kemudian A memilih dan menginginkan untuk mendirikan sholat, sedangkan B menginginkan dan memilih untuk tidak sholat, maka ini dua hal yang sama sekali tidak bertentangan. Sehingga tidak kemudian dikatakan Allah telah mendolimi si B karena telah mentakdirkan si B tidak sholat. Tadi si B tidak sholat takdir atau bukan? Takdir. Tapi kita tanyakan, nih hubungkan dengan masalah keinginan dan pilihan. Si B tidak sholat, keinginan Allah atau keinginan si B? Keinginan Allah atau keinginan si B? Keinginan si B. Kalau Allah menginginkan apa? Sholat. Si B memilih tidak sholat, itu pilihan Allah atau pilihan si B? Pilihan si B. Walaupun keinginan dan pilihan si B ini tidak keluar dari takdir Allah Ta'ala. Jadi berbicara tentang takdir dengan syariat, di mana ini tidak bertentangan, artinya Allah tidak disalahkan dengan sebab takdir ketika seseorang melanggar syariat.
bahwa yang namanya takdir sesuatu yang telah ditetapkan. Adapun syariat ini berkaitan dengan keinginan, pilihan dan perbuatan seseorang. Maka atas keinginan, pilihan dan perbuatan dia berhak untuk mendapatkan hasilnya. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyembunyikan takdir kepada kita dari kita dan menampakkan syariatnya kepada kita. Allah Ta'ala telah menyembunyikan takdir dari kita dan menampakkan syariatnya kepada kita. Dan ini hikmahnya sangat besar, bahwa antara takdir dengan syariat ini bukan dua hal yang dipertentangkan. Sehingga kita tidak boleh beralasan dengan takdir ketika kita melanggar syariat. Umpamanya begini, saum, besok saum, berkaitan dengan takdir. Takdir kita besok saum atau tidak saum? Tidak tahu, tersembunyi, gak ada yang tahu. Kemudian syariat Allah, besok kita harus saum atau boleh tidak saum? Harus saum. Jadi di sini Allah Ta'ala menampakkan perintahnya, syariatnya kepada kita, sementara Allah Ta'ala menyembunyikan takdirnya dari kita, sehingga seseorang itu tidak tahu apa takdir dia. Dan Allah Ta'ala berikan kepada dia keinginan serta pilihan. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau silakan beriman, siapa yang mau silakan kufur. Dan dia tidak tahu takdir dia apakah beriman ataukah kufur. Sekarang saya mau nanya, tadi dua pertanyaan sudah terjawab. Takdir kita besok saum atau tidak? Jawabannya kita tidak tahu. Perintah Allah besok saum atau tidak? Jawabannya saum, harus saum. Sekarang, apa keinginan kita untuk besok? Saum. Apa pilihan kita untuk besok? Saum. Apakah kita terpaksa menginginkan saum tersebut? Atau memang keinginan hati kita? Keinginan hati kita. Apakah kita terpaksa untuk memilih saum besok? Atau ke atas pilihan kita? Pilihan kita. Jadi siapa yang hendak saum sesuai dengan kehendaknya, dia bisa saum. Siapa yang menginginkan tidak saum, maka sesuai dengan keinginannya, dia tidak saum. Dia punya keinginan dan punya pilihan. Pertanyaan yang keempat, kalau ada orang mengatakan, saya besok tidak akan saum, mau makan-makan saja. Kenapa? Kata dia, karena takdir saya adalah tidak saum. Jadi dia beralasan untuk melakukan maksiat besok adalah dengan takdir. Kira-kira ini masuk akal atau tidak? Masuk akal atau tidak? Seseorang beralasan besok tidak saum karena takdir dia tidak saum. Ini kira-kira masuk akal atau tidak? Tidak. Kenapa? Tadi mukadimahnya sudah disampaikan. Pertama, takdir tersembunyi. Dari mana dia tahu besok tidak akan saum? Yang kedua, perintah Allah justru itu yang jelas, besok harus saum.
Yang ketiga, dia punya keinginan, dia punya pilihan. Jadi besok dia tidak saum, jangan berbicara tentang takdir. Besok dia tidak saum adalah memang berbicara tentang apa? Keinginan dan pilihan dia bahwa dia tidak mau saum. Ya, makanya para ulama mengatakan ketika kita melakukan maksiat, maka jangan beralasan dengan apa? Takdir. Ini dua hal yang menjadi penjelasan, dan masih ada hal-hal yang lain yang menjelaskan bahwa antara takdir dengan syariat itu tidak dipertentangkan, tidak dibentrokkan. Pertama apa tadi? Kalau takdir berkaitan dengan apa? Ketetapan Allah. Kita menginginkan atau tidak, kita memilih atau tidak, memang takdir sudah ditetapkan. Karena takdir itu sudah ada sebelum kita ada. Kemudian yang kedua apa tadi? Bahwa takdir disembunyikan dan syariat dinampakkan. Sehingga kita tidak boleh untuk melanggar syariat dengan alasan apa? Takdir. Kenapa? Karena takdir kita tidak tahu, sementara syariat kita sudah mengetahuinya. Jangan beralasan dengan sesuatu yang kita tidak mengetahuinya. Ya, sampai sini dulu. Insya Allah pembahasan lebih lanjutnya lagi di luar bulan Ramadan. Ya, saya khawatir perut lapar, pikiran pendek. Ya. Karena memang membahas masalah takdir dengan syariat harus ada muqaddimah terlebih dahulu. Ya, saya dulu punya dua apa namanya itu tulisan, punya naskah ya, punya tulisan berkenaan dengan masalah takdir ini. Ada dua tulisan, tapi saya nggak tahu di mana tulisan dulu itu ya. Mungkin nanti akan saya cari-cari. Nanti kalau pembahasan masalah itu ya kita coba baca tulisan itu. Saya mengumpulkan dari beberapa referensi. Ini berkaitan dengan masalah takdir, dan saya menulis tulisan itu, kemudian menyampaikan makalah ya, 2 makalah. Kemudian menyampaikan pembahasan 2 makalah tersebut karena permintaan beberapa orang yang mereka berdiskusi tentang masalah takdir dan buntu. Alhamdulillah setelah penjelasan itu mereka mengatakan paham.